Bisa kita mulai? Kita mulai? Menjelang mau hujan ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hadir di depan kader-kader yang saya yakinin mempunyai keteguhan hati, mempunyai keyakinan hati, mempunyai daya militansi untuk memperjuangkan sesuatu yang kita yakinin. Itulah arti kita semuanya. Arti kita semuanya sebagai kader-kader Partai Nasdem. Torang semua bersaudara. Maka dalam kunjungan kerja saya menghadapi minggu ketiga dari perjalanan di seluruh wilayah Sumatera, Sulawesi akan saya masukin sejak hari ini, 2 hari yang lalu. Saya melihat dan merasakan ada sesuatu yang memberikan keyakinan yang bertambah yakin kepada diri saya. Bahwasanya saudara-saudara semuanya jelas mempunyai keinginan untuk berupaya memberikan sesuatu yang berarti bagi perubahan Sulawesi Utara yang kita cintai ini. Kenapa kita harus berupaya memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berarti bagi pembangunan di Sulawesi Utara ini? Karena dari bumi Minahasa ini, Nyiur Melamba ini, dari bumi Minahasa ini, sekaligus bumi Pancasila, kita mempunyai komitmen kebangsaan yang sudah tidak perlu diragukan sedikit pun itu. Pluralisme, perbedaan demi perbedaan yang ada, kita atasin semuanya di sini dengan kehidupan yang damai dan bahagia. Untuk itulah, karena kita masih mempunyai komitmen kebangsaan kita yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Bumi Minahasa ini melahirkan para pahlawan nasional kita. Kita ingat Dr. Sam Ratulangi. Kita ingat Bapak A.A. Maramis. Keduanya ini adalah mereka yang memberikan cikal bakal untuk lahirnya Republik ini, saudaraku semuanya. Konsep, gagasan, pikiran-pikiran besar, negara yang integralistik seperti Indonesia ini, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika itu, lahirlah dari pikiran-pikiran putra-putra bumi Minahasa ini. Demikian juga kepeloporan wanitanya yang perkasa. Minahasa memberikan kontribusi yang tidak kalah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di seluruh persada tanah air. Maka adalah kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan dari apa yang telah mereka letakkan kepada kita. Mereka berikan kepada kita. Salah satunya adalah kita harus menghargai komitmen cita-cita proklamasi kemerdekaan kita. Kita tidak boleh menyelewengkan itu. Kita memilih sistem negara ini. Negara republikan. Republik. Kita tidak memilih negara federal, negara agamis. Tapi negara republik yang nasionalistik. Maka kalau ada perbedaan suku, agama, itulah yang menjadi kekuatan Indonesia yang kita pahami. Nasdem datang dengan komitmennya yang terus menjadi pegangan yang teguh. Tidak akan bergeser sedikit pun menjadi bentengnya
nasionalisme kebangsaan yang ada di negeri kita ini. Maka kita ingin mengajak seluruh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Marilah kita bergandengan tangan satu sama lain. Hidup di negeri ini, di negeri bumi Pancasila ini adalah memberikan nilai toleransi di antara kehidupan kita satu sama lain. Tidak ada diskriminatif yang mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya juga demikian, saudara-saudara semua. Inilah kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dalam komitmen inilah kita ingin menjaga semangat Kebhinneka Tunggal Ikaan itu. Kita telah memasukin tahapan perjalanan sistem model ketatanegaraan kita dengan meletakkan komitmen negara demokrasi. Demokrasi adalah memberikan kebebasan kita untuk mengeluarkan pandangan-pandangan kita. Sikap politik kita. Kita bebas untuk menentukan apa yang kita ingin tentukan dan memberikan pilihan terhadap pilihan-pilihan kita. Maka 9 hari lagi kita tahu semuanya adalah hari pemilihan umum. Saya menginginkan saudaraku semuanya, para kader-kader Nasdem yang saya banggakan, datanglah dengan sikap yang proaktif menentukan pilihan saudara semuanya. Jangan pernah ragu terhadap ketetapan hati pilihan yang ada pada diri saudara. Karena apa? Karena kita mempunyai hak untuk menentukan kebebasan kita memilih. Kita hanya mengharapkan agar pemilihan umum yang kita miliki dari waktu ke waktu setiap 5 tahunan ini akan bisa memberikan peningkatan kualitas dari pemilu itu. Kualitas pemilu yang bersih, yang berwibawa, yang memberikan kebesaran hati, keriangan hati bagi kita untuk pergi ke pemilihan umum. Bukan dengan kecemasan dan ketakutan, saudaraku semuanya. Harapan kita semuanya. Maka pada semuanya saudara para kader Nasdem, saya mengucapkan selamat kepada saudara semuanya. Siap untuk menghadapi pemilihan umum pada 14 Februari akan datang. Pilihlah apa yang saudara yakin dan telah tetapkan dalam hati saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan karunia-Nya kepada kita, ridho-Nya kepada kita, berkat-Nya kepada kita. Semoga kita tetap bisa bergerak maju untuk tetap membangun Sulawesi Utara yang kita cintai ini. Salam dan terima kasih saya, hormat saya, salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyaksikan kolosal dari Partai Nasdem. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem. Ya pemirsa, tadi sudah kita dengarkan bersama orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ada di lapangan Pohon Kasih, Manado, Sulawesi Utara. Tadi Surya Paloh awalnya menyapa peserta dan simpatisan yang hadir, kemudian menekankan betapa pentingnya sejarah dan juga tokoh-tokoh dari bumi Minahasa untuk Indonesia dan juga tentunya keistimewaan toleransi di Indonesia. Kemudian di akhir tadi Surya Paloh juga memberikan pesan untuk pemilu 14 Februari 2024 mendatang yang tinggal 9 hari lagi. Jadi diminta masyarakat untuk bersiap memilih pemimpin dan wakil rakyat yang terbaik sesuai dengan kehendak dan juga hati nurani dari masing-masing. Itu adalah tadi orasi politik yang disampaikan oleh Surya Paloh, dan pemirsa bisa Anda saksikan juga saat ini bahwa di lapangan Pohon Kasih Manado Sulawesi Utara hujan turun dan cukup deras di sana, namun para peserta dan juga simpatisan masih tetap antusias untuk mengikuti kampanye rapat umum Partai Nasdem 2024 ini. Dan pemirsa, live event kampanye rapat umum Partai Nasdem 2024 akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
kita semuanya mempunyai hak yang sama. Putra-putra terbaik bangsa ini. Putra-putra terbaik bangsa ini. Tetapi adalah hak kita untuk memilih yang terbaik daripada yang baik-baik, saudaraku semua. Nomor berapa? Siapa? 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 Nomor berapa? Nomor berapa ini? Apabila mereka masih mempunyai hati dan nuraninya, dan apabila mereka masih mampu menjaga akal sehatnya, mereka pasti akan menyatakan tidak ada tempat untuk mereka yang merusak jalannya perdamaian untuk melaksanakan pemilu. Tidak ada tempat bagi siapapun yang mengintervensi pemilu. Saudara-saudaraku semua, kita akan hadapi itu. Kita akan hadapi itu. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di live event kampanye Rapat Umum Partai Nasdem 2024 dan kita akan kembali lagi pemirsa di lapangan Pohon Kasih, Manado, Sulawesi Utara untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana bersama dengan Glory Nata. Glory, tadi baru saja kita sudah mendengar orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menariknya tadi Surya Paloh ini malah menekankan pentingnya untuk memilih pemimpin dan juga wakil rakyat yang sesuai dengan hati nurani dari masyarakat. Malah tidak memberikan kampanye atau meminta masyarakat untuk memilih secara langsung pasangan calon ataupun partainya sendiri begitu. Nah, itu menunjukkan sosok negarawan dari seorang Surya Paloh ya, Glory. Mungkin bisa diceritakan lebih detail bagaimana situasi terkini saat ini di sana? Ya, Maria, baru saja kita menyaksikan orasi politik di lapangan Pohon Kasih, Manado dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan untuk lebih jelasnya, Maria, terkait dengan pertanyaan Anda, kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem yaitu Willy Aditya. Selamat sore, Kakak Willy. Kakak Willy, tadi kita sudah menyaksikan Surya Paloh berpidato yang menyatakan bahwa masyarakat bisa memilih sosok pemimpin yang diinginkan, yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat, malah bukan melakukan kampanye terkait dengan Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan. Ini bagaimana, Kak? Apakah Surya Paloh ini menunjukkan sosok negarawan atau seperti apa? Iya, Pak Surya selalu menghadirkan narasi-narasi yang republikan ya, narasi-narasi yang negarawan. Sering sekali beliau mengatakan demokrasi itu bukan hanya persoalan menang kalah, bukan hanya untuk kepentingan kemenangan semata-mata, tapi bagaimana ketaatan kepada aturan main, kepada hukum yang ada. Itulah basis demokrasi. Demokrasi is not about result, but it's about rule of game. Pak Surya mengingatkan bagaimana hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Bagaimana kita merayakan, kita harus belajar dari bumi Minahasa ini, perbedaan itu memiliki toleransi satu dan lainnya. Begitu juga pemilu, melagakan kepentingan satu dan lainnya, tetapi sikap kegotong royongan, toleransi, ketaatan kepada aturan main itu benar-benar dijunjung tinggi. Itulah etika, itulah moral, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertanding. Itulah Pak Surya mengajak bahwasanya pemilu ini hanya perkara 5 tahunan, Glo. Tapi bagaimana kehidupan kita sebagai warga negara, sebagai keluarga, sebagai negara kesatuan itu long life gitu. Jadi selama hayat masih dikandung badan, Indonesia adalah sebuah hal yang harus entitas yang kita jaga bersama-sama. Itu sebagai sebuah prinsip yang dikatakan oleh Pak Surya. Bagaimana dengan komitmen dari Partai Nasdem untuk memegang teguh nasionalisme kebangsaan? Ya, tentu rasionalitas dikedepankan. Demokrasi kita merayakan hak-hak warga negara dalam berkontestasi. Tapi tidak kemudian seperti Wild Wild West, seperti cowboy yang menembak siapa saja di tengah kota. Itu yang kita inginkan, bagaimana ada kesepakatan yang dijaga. Itu yang kita butuhkan, Glo. Rasionalitas dan memajukan kehidupan pernegaraan berbangsa secara progresif. Itu poin yang paling penting. Masyarakat tetap semangat walaupun hujan. Ini bagaimana Kakak Willy melihat Manado? Tetap hujan ini adalah berkah. Bagaimana ini rahmat dari Tuhan. Kita bisa lihat
tadi, komitmen kita melalui pemilu untuk memajukan kehidupan rakyat, kehidupan warga negara. Bagaimana kemudian komitmen kita bernegara berbangsa tidak pudar sama sekali. Jangan hanya karena kepentingan sepihak, kepentingan golongan, kepentingan sekelompok orang, lalu kemudian yang lain bubar jalan, tidak. Kita bisa melihat di sini bagaimana perbedaan di hari ini juga ada kampanye yang lain, tapi kemudian kita hargai itu dan kemudian kita junjung tinggi itu, kita rayakan walaupun kita berbeda, kita tetap satu Indonesia. Kalau Kak Kali Willy melihat wilayah Provinsi Sulawesi Utara sendiri ini kan selalu mendapatkan penghargaan kota toleran tinggi. Bagaimana Kakak melihat? Iya, ini yang kita jadikan pembelajaran. Bagaimana ini bumi Pancasila, pluralisme itu berwarna hidup, bukan narasi. Jadi perbedaan bagi mereka suatu hal yang biasa saja. Toh selama ini mereka sudah terlahir dari perbedaan. Inilah Indonesia Raya itu, bukan Indonesia yang setengah-setengah. Untuk itulah kemudian bagaimana elit-elitnya tidak kemudian meluluhlantakkan apa yang sudah pernah disolidkan oleh para pendiri bangsa, seperti apa yang sudah dipelopori oleh Sam Ratulangi, A.A. Maramis. Sebuah konsep nasionalisme yang bukan berbasiskan etnisitas, bukan berbasiskan agama, tapi adalah sebuah berbasis semua untuk semua. Untuk itulah kami yakin manusia, elit-elit kita harus belajar. Yang harus kita ingat, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama dan budi baik. Inilah kemudian prinsip bagaimana moralitas etika itu harus terus hidup sebagai teladan, sebagai mercusuar yang memandu kehidupan kita bernegara berbangsa. Kakak Willy melihat untuk penerimaan masyarakat ini di sini terkait dengan sosok Anies Baswedan seperti apa? Ya, suka tidak suka, senang tidak senang, the only one figur perubahan itu cuma Anies. Anieslah orang yang kemudian memiliki integritas. Anieslah orang yang lahir dari denyut nadi, dari kehendak zaman. Siapa yang menginginkan perubahan, siapa yang menginginkan lapangan pekerjaan, siapa yang menginginkan harga-harga yang terjangkau, siapa yang menginginkan keadilan, Anies Baswedan. Ini yang kemudian menjadi suatu kehendak zaman yang tidak bisa ditolak loh. Kalau target pemenangan di sini bagaimana Kak? Optimis Kak? Ya, kita menang di sini bersaing, ya insya Allah kita akan dapat 30-40% untuk kemudian ini benar-benar menjadi basis pluralisme itu sendiri loh. Terima kasih Kakak Willy atas waktunya. Oke. Maria dan juga pemirsa, baru saja kita mendengarkan langsung wawancara dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang menyatakan memang Manado, kota Manado ini memiliki pluralisme dan juga toleransi yang sangat tinggi, dan Partai Nasdem optimis di sini mendapatkan 2 kursi DPR RI dan juga 18 kursi di DPRD provinsi dan 82 kursi untuk DPRD kabupaten dan kota. Dan saat ini Maria dan pemirsa, kita sama-sama melihat ada tarian kebersamaan namanya. Ini masyarakat di sini terlihat sangat antusias meskipun hujan, tapi tidak menyurutkan semangat mereka tetap mendukung nomor 1, tetap mendukung Partai Nasdem, dan terlihat bahwa Partai Nasdem hadir untuk rakyat, Partai Nasdem peduli kepada masyarakat. Sementara demikian Maria, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Glorinata untuk informasinya, kemeriahannya terasa ya sampai di sini meskipun diguyur hujan yang cukup deras di sana, tapi memang warga dan juga masyarakat tetap antusias untuk hadir di kampanye Rapat Umum Partai Nasdem 2024. Terima kasih untuk sementara Glory. Dan pemirsa, yang saat ini Anda saksikan adalah gambar terkini dari lapangan Pohon Kasih, Manado, Sulawesi Utara, di mana digelar kampanye Rapat Umum Partai Nasdem 2024. Dan bisa Anda saksikan sebenarnya pemirsa, hujan ini turun cukup deras di sana. Namun warga dan juga masyarakat tetap mengikuti acara kampanye Rapat Umum Partai Nasdem 2024 dengan sukacita. Dan juga ini adalah merupakan tarian kebersamaan yang mungkin adalah khas ya di Manado, Sulawesi Utara.
Tadi sudah bersama-sama kita dengarkan orasi politik dari Ketua Umum Surya Paloh dan saat ini masyarakat dan juga warga di sana tengah dihibur dengan sejumlah musik dan juga hiburan yang ada di lapangan Pohon Kasih Manado, Sulawesi Utara. Dan pemirsa akan kembali lagi kita dengar orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bisa kita mulai? Kita mulai? Menjelang mau hujan ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hadir di depan kader-kader yang saya yakinin mempunyai keteguhan hati, mempunyai keyakinan hati, mempunyai daya militansi untuk memperjuangkan sesuatu yang kita yakinin. Itulah arti kita semuanya. Arti kita semua sebagai kader-kader Partai Nasdem. Torang semua bersaudara. Maka dalam kunjungan kerja saya menghadapi minggu ketiga dari perjalanan di seluruh wilayah Sumatera, Sulawesi akan saya masukin sejak hari ini, 2 hari yang lalu. Saya melihat dan merasakan ada sesuatu yang memberikan keyakinan yang bertambah yakin kepada diri saya. Bahwasanya saudara-saudara semuanya jelas mempunyai keinginan untuk berupaya memberikan sesuatu yang berarti bagi perubahan Sulawesi Utara yang kita cintai ini. Kenapa kita harus berupaya memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berarti bagi pembangunan di Sulawesi Utara ini? Karena dari bumi Minahasa ini, Nyiur Melamba ini, dari bumi Minahasa ini, sekaligus bumi Pancasila, kita mempunyai komitmen kebangsaan yang sudah tidak perlu diragukan sedikit pun itu. Pluralisme, perbedaan demi perbedaan yang ada, kita atasin semuanya di sini dengan kehidupan yang damai dan bahagia. Untuk itulah, karena kita masih mempunyai komitmen kebangsaan kita yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Bumi Minahasa ini melahirkan para pahlawan nasional kita. Kita ingat Dr. Sam Ratulangi. Kita ingat Bapak A.A. Maramis. Keduanya ini adalah mereka yang memberikan cikal bakal untuk lahirnya Republik ini, saudaraku semuanya. Konsep, gagasan, pikiran-pikiran besar, negara yang integralistik seperti Indonesia ini, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika itu, lahirlah dari pikiran-pikiran putra-putra bumi Minahasa ini. Demikian juga kepeloporan wanitanya yang perkasa. Minahasa memberikan kontribusi yang tidak kalah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di seluruh persada tanah air. Pemirsa, live event kampanye Rapat Umum Partai Nasdem 2024 akan segera kembali. Tetap bersama kami.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan kampanye Rapat Umum Partai Nasdem 2024 dan kita akan langsung melihat kondisi terkini dari lapangan Pohon Kasih di Manado, Sulawesi Utara saat ini setelah orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Masih bersama dengan Glory Nata di sana. Glory, silakan saat ini masyarakat dan juga para peserta yang hadir sedang apa? Maria dan juga pemirsa, saat ini masyarakat di Kota Manado masih sangat antusias terlihat di depan panggung. Saat ini mereka sedang menyanyikan lagu Anies Muhaimin atau Amin. Nah, Maria dan juga pemirsa, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas apa sebenarnya tanggapan dari Partai Nasdem terkait dengan pidato atau orasi politik dari Ketua Umum Surya Paloh. Saat ini sudah ada bersama dengan saya, Sekjen dari DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Selamat sore. Gimana Sekjen di Kota Manado? Antusias? Ya, jadi ini kedatangan Ketua Umum yang kelima dalam satu periode ini. Karena Sulawesi Utara penting buat kita sebagai tiang penyangga Partai Nasdem. Karena perolehan kursi yang signifikan. Kita mendapat 2 dari 6 kursi RI. Oleh karena itu kehadiran Ketum untuk memeriksa barisan, untuk memotivasi kawan-kawan untuk tetap bersemangat, minimal kita merebut mempertahankan 2 kursi RI kita. Oh, tadi kita lihat ada kedatangan Anies. Setelah Anies debat, tadi malam setelah Anies debat langsung menuju ke Sulawesi. Seberapa pentingnya sih sebenarnya Sulawesi ini untuk pemenangan? Iya, jadi Sulawesi salah satu regio yang terpenting buat kita karena semua Sulawesi kursi kita terisi. Kita punya reputasi baik di Sulawesi. Oleh karena itu kita langsung ke sini dan besok kita lanjutkan perjalanan ke Parepare, lalu ke Makassar, ke Kendari. Semua Sulawesi kita akan rambah untuk memberi semangat kepada kawan-kawan. Target pemenangan kita setidaknya kita mempertahankan 2 kursi RI yang kita peroleh tahun 2019. Kita mempertahankan 9 kursi provinsi. Dengan 9 kita bisa mencalonkan sendiri gubernur. Dan target kita 78 kursi kabupaten kota. Kalau melihat kesiapan mereka, lihat pertemuan kemarin Ketua Umum dengan seluruh caleg dan para pimpinan DPD, kita optimis kita bisa mempertahankan itu. Antusias dari masyarakat sekarang bagaimana? Iya, ini di tengah hari hujan antusiasme masih banyak yang di belakang. Ini kader-kader murni kita yang datang sejak subuh. Jadi mereka dari kantor DPW bertemu Anies sarapan pagi sampai sekarang mereka menunggu karena mereka ingin mendengar langsung arahan dan wejangan dari Ketua Umum. Kalau tadi Sekjen menyimak orasi politik dari Ketum, apa tanggapannya? Iya, pesan Ketum yang paling kuat adalah bahwa Republik ini didirikan oleh para tokoh bangsa, termasuk pahlawan-pahlawan nasional dari Sulawesi Utara. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan pluralisme, kebinekaan sebagai modal utama untuk pembangunan. Kalau Sekjen sendiri melihat semangat perubahan yang diusung Anies di sini, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap semangat perubahan itu? Ya, kalau kita lihat di mana-mana. Tadi pagi di kantor DPW, siang di Kota Mobagu, sore di sini. Masyarakat merindukan perubahan yang lebih baik. Dan kita akan menjabarkan dengan sungguh-sungguh perubahan yang lebih baik itu. Kebutuhan pokok yang harus diperhatikan dari masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Jadi kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan, 3 hal yang kita perlu perhatikan. Terima kasih waktunya Sekjen. Maria dan juga pemirsa, memang benar di Sulawesi Utara, Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan ini menyoroti ada 4 isu atau 4 permasalahan utama dari masyarakat di sini, yaitu yang pertama adalah adanya ketimpangan, ketidakadilan, ketidaksejahteraan yang akan terus diperjuangkan oleh Partai Nasdem bersama dengan Anies Baswedan. Dan isu tersebut diantaranya adalah
sejahtera atau sudah adil? Jawabannya tidak, karena hanya kesejahteraan itu hanya dirasakan segelintir orang. Untuk itulah Partai Nasdem masuk di mengambil tema tersebut dan nantinya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila dan juga sesuai dengan visi misi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dan saat ini Maria dan juga pemirsa, kami masih menyaksikan acara bisa disebut ini adalah pesta rakyat di mana masyarakat terus bergoyang bersama dengan caleg, berbaur begitu dengan caleg kader Partai Nasdem, dan juga ini rata-rata simpatisan yang datang hari ini sukarela ini juga telah datang tadi di agenda Anies Baswedan di pagi hari sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 8 pagi di DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara, yang mana Anies menyapa ribuan masyarakat untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dalam arahannya Anies Baswedan menyoroti terkait dengan keadilan, kesetaraan, dan juga kesejahteraan. Sementara demikian, Maria. Baik, terima kasih Glorinata untuk informasinya langsung dari Manado. Dan pemirsa, yang Anda saksikan saat ini di layar kaca adalah suasana terkini dari lapangan Pohon Kasih Manado di Sulawesi Utara. Dan di sana saat ini tengah berlangsung pesta rakyat ya. Jadi warga dan juga partisipan yang hadir, kalau tadi dikatakan sejak subuh ya, sudah mulai hadir di lapangan Pohon Kasih Manado Sulawesi Utara. Ini dihibur oleh pesta rakyat di sana. Dan tadi juga dikatakan bahwa Partai Nasdem ingin kembali memastikan 2 kursi DPR RI, kemudian 9 kursi DPRD Provinsi, dan 78 kursi DPRD Kabupaten dan Kota. Dan pemirsa, akan kembali lagi kami putarkan orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Bisa kita mulai? Kita mulai? Menjelang mau hujan ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hadir di depan kader-kader yang saya yakinin mempunyai keteguhan hati, mempunyai keyakinan hati, mempunyai daya militansi untuk memperjuangkan sesuatu yang kita yakinin. Itulah arti kita semuanya. Arti kita semuanya sebagai kader-kader Partai Nasdem. Torang semua bersaudara. Maka dalam kunjungan kerja saya menghadapi minggu ketiga dari perjalanan di seluruh wilayah Sumatera, Sulawesi akan saya masukin sejak hari ini, 2 hari yang lalu. Saya melihat dan merasakan ada sesuatu yang memberikan keyakinan yang bertambah yakin kepada diri saya. Bahwasanya saudara-saudara semuanya jelas mempunyai keinginan untuk berupaya memberikan sesuatu yang berarti bagi perubahan Sulawesi Utara yang kita cintai ini. Kenapa kita harus berupaya memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berarti bagi pembangunan di Sulawesi Utara ini? Karena dari bumi Minahasa ini, Nyiur Melamba ini, dari bumi Minahasa ini, sekaligus bumi Pancasila, kita mempunyai komitmen kebangsaan yang sudah tidak perlu diragukan sedikit pun itu. Pluralisme, perbedaan demi perbedaan yang ada, kita atasin semuanya di sini dengan kehidupan yang damai dan bahagia. Untuk itulah
Karena kita masih mempunyai komitmen kebangsaan kita yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Bumi Minahasa ini melahirkan para pahlawan nasional kita. Kita ingat Dr. Samratulangi. Kita ingat Bapak A.A. Maramis. Keduanya ini adalah mereka yang memberikan cikal bakal untuk lahirnya Republik ini, saudaraku semuanya. Konsep, gagasan, pikiran-pikiran besar, negara yang integralistik seperti Indonesia ini, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika itu, lahirlah dari pikiran-pikiran putra-putra bumi Minahasa ini. Demikian juga kepeloporan wanitanya yang perkasa. Minahasa memberikan kontribusi yang tidak kalah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di seluruh persada tanah air. Maka adalah kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan dari apa yang telah mereka letakkan kepada kita, mereka berikan kepada kita. Salah satunya adalah kita harus menghargai komitmen cita-cita proklamasi kemerdekaan kita. Kita tidak boleh menyelewengkan itu. Kita memilih sistem negara ini, negara republik. Negara agamis, tapi negara republik yang nasionalistik. Maka kalau ada perbedaan suku, agama, itulah yang menjadi kekuatan Indonesia yang kita pahamin. Nasdem datang dengan komitmennya yang terus menjadi pegangan yang teguh. Tidak akan bergeser sedikit pun menjadi bentengnya nasionalisme kebangsaan yang ada di negeri kita ini. Maka kita ingin mengajak seluruh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Marilah kita bergandengan tangan satu sama lain. Hidup di negeri ini, di negeri bumi Pancasila ini adalah memberikan nilai toleransi di antara kehidupan kita satu sama lain. Tidak ada diskriminatif yang mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya juga demikian, saudara-saudara semua. Inilah kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dalam komitmen inilah kita ingin menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika itu. Kita telah memasukin tahapan perjalanan sistem model ketatanegaraan kita dengan meletakkan komitmen negara demokrasi. Demokrasi adalah memberikan kebebasan kita untuk mengeluarkan pandangan-pandangan kita. Sikap politik kita. Kita bebas untuk menentukan apa yang kita ingin tentukan dan memberikan pilihan terhadap pilihan-pilihan kita. Maka 9 hari lagi, kita tahu semuanya adalah hari pemilihan umum. Saya menginginkan saudaraku semuanya, para kader-kader Nasdem yang saya banggakan, datanglah dengan sikap yang proaktif menentukan pilihan saudara semuanya. Jangan pernah ragu terhadap ketetapan hati pilihan yang ada pada diri saudara. Karena apa? Karena kita mempunyai hak untuk menentukan kebebasan kita memilih. Kita hanya mengharapkan agar pemilihan umum yang kita miliki dari waktu ke waktu setiap 5 tahunan ini akan bisa memberikan peningkatan kualitas dari pemilu itu. Kualitas pemilu yang bersih, yang berwibawa, yang memberikan kebesaran hati, keriangan hati bagi kita untuk pergi ke pemilihan umum. Bukan dengan kecemasan dan ketakutan, saudaraku semuanya. Harapan kita semuanya
Maka pada semuanya saudara para kader Nasdem, saya mengucapkan selamat kepada saudara semuanya, siap untuk menghadapi pemilihan umum pada 14 Februari akan datang. Pilihlah apa yang saudara yakin dan telah tetapkan dalam hati saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan karunia-Nya kepada kita, ridho-Nya kepada kita, berkat-Nya kepada kita. Semoga kita tetap bisa bergerak maju untuk tetap membangun Sulawesi Utara yang kita cintai ini. Salam dan terima kasih saya, hormat saya, salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikianlah kampanye rapat umum Partai Nasdem 2024. Saya Maria Liziasi, terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Metro hari ini. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.